Ke tabungan Odi ini sudah terkumpul. Tabungan apa? Kurban. Berapa juta? Ya adalah. Kasih tahu dong. Pokoknya cukup lah buat beli kucing anggora. Kucing anggora? Astagfirullah. Kenapa kucing anggora? Salah. Apa? Kambing. Oh iya. Terusnya kenapa? Odi bingung. Bingungnya kenapa? Odi kemarin lihat apa? siaran dari BMH TV. Yang mana? Itu yang memberikan hewan kurban ke Afrika. Oh, kenapa bingung? Ya Odi bingung lah. Sementara Odi juga ingin di kampung Odi. Nah yaudah ke kampung aja. Tapi Odi lihat kampung Odi sudah berkecukupan. Maksudnya? Sudah banyak yang berkurban. Oh, bingungnya jadi antara mau di kampungnya Odi atau di BMH ke Afrika? Iya. Ustaz, ini ada yang lagi bingung nih Ustaz. Masya Allah, selamat berbingung Ria. Pegangannya itu. Oh kalau bingung pegangan. Jadi udah terkumpul alhamdulillah. Baik. Tabungan kurbannya. Alhamdulillah. Terus saya ingin menyalurkannya bingung lagi. Mau ke kampung yang terdekatnya, tapi dia bilang sudah berkecukupan, sudah banyak. Terus dia lihat siaran dari BMH, Masya Allah BMH sampai ke Afrika Ustaz. Baik. Nah Ustaz jelaskan lah biar Odi bisa memilih ke kampungnya yang terdekat atau ke Afrika atau ke kampung boneka. Di mana? Walt Disney. Disneyland ya. Disneyland. Iya. Baik. Pemirsa BMH TV yang saya hormati. Berkurban adalah merupakan sarana untuk saling berbagi, saling menggembirakan, saling menutupi kebutuhan-kebutuhan kita. Kita semua sangat memahami bahwasanya hari raya baik Idul Fitri ataupun Idul Adha adalah hari di mana Allah menggembirakan kita. Makanya Rasulullah SAW melarang kita untuk berpuasa di 2 hari tersebut. Berpuasa di Idul Fitri dan berpuasa di hari raya Idul Adha itu adalah terlarang. Mengapa? Karena di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menggembirakan kita dengan makan dan minum. Maka syariat berkurban itu adalah media untuk Allah menggembirakan kita. Namun takdirnya, pemirsa BMH TV yang saya hormati, tidak semua kita secara khusus umat Islam di dunia ini secara umum atau di Indonesia secara khusus memiliki rezeki yang sama. Ada yang kaya, ada yang miskin, ya, ada yang mampu, ada yang tidak mampu, ada yang bisa memberi dan ada yang hanya bisa menerima. Ada yang kampungnya damai, ada yang negaranya lagi perang. Ya, itu Ustaz, ya. Seperti itu. Bencana dan lain sebagainya. Nah, pemirsa BMH TV yang saya hormati, hukum dasarnya kebaikan, hukum dasar kebaikan itu, ya, terutama sedekah, harus diberikan dan harus dirasakan oleh orang terdekat. Al-aqrab fal-aqrab. Jadi itu dasarnya itu. Hukum dasarnya. Terdekat. Makanya dalam surah Al-Baqarah ayat 215 ya, maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma anfaqatum", dan apapun yang kalian infakkan, apa yang kalian sedekahkan, apa yang kalian berikan, rentetannya, hierarkinya yang pertama itu lil walidain. Untuk kedua orang tua. Ya. Artinya apa? Ya, orang-orang terdekat kita itu lebih berhak untuk mendapatkan manfaat kebaikan kita, manfaat sedekah kita, manfaat dari hewan Quran kita. Ya. Nah, lalu kemudian semakin meluas. Orang tua sudah diberi, lalu kemudian ke saudara sudah diberi, lalu kemudian ke kerabat, tetangga, lalu kemudian seterusnya dan seterusnya. Apatah lagi saat sekarang ini pemirsa BMH TV yang saya hormati, di belahan dunia lainnya, seperti misalnya di Afrika, seperti misalnya di Palestina, seperti misalnya di daerah-daerah lain, Suriah, mereka berada dalam kondisi yang kurang menguntungkan. Maka kebingungan Odi ini sangat beralasan. Iya, Ustaz. Masih bingung, Dik? Bukan bingung. Iya, Kak. Bener bingung dia. Odi mah kalau bingung bukan pegangan, dipegangin. Ya. Nah, dia bingung beneran. Betul, karena di negara kita ya memang secara faktual
masih banyak orang miskinnya. Iya. Masih banyak yang hidup di level prasejahtera. Lagi pelosok-pelosok ya, Ustaz. Betul, yang masih menunggu dan masih berhak untuk menerima. Tapi di sisi lain kita tidak bisa menutup mata bahwa kita adalah umat yang bersaudara secara universal. Umat Islam di Indonesia bersaudara dengan umat Islam di Afrika, bersaudara dengan umat Islam di Palestina. Satu tubuh. Kal jasadil wahid. Nah, disinilah peran daripada lembaga-lembaga amil zakat seperti Baitul Mal Hidayatullah. Karena mereka lah yang kemudian akan mengatur, mereka lah yang kemudian akan memanage bagaimana pendistribusian, bagaimana penyaluran daripada hewan-hewan kurban ini. Dan memang biasanya lembaga-lembaga seperti BMH, seperti apa Baitul Mal Hidayatullah ini, Sat, mereka itu kan punya data ya, Sat ya. Betul. Betul punya data. Nah, alhamdulillah di negara kita secara khusus lembaga-lembaga amil zakat itu sudah bersinergi untuk kemudian melakukan pemetaan bagaimana pendistribusian hewan kurban ini bisa adil dan merata, tidak dirasakan ya secara sepihak, menumpuk di satu daerah lalu kemudian kekurangan di daerah lainnya. Alhamdulillah sudah dilakukan sinergi program seperti itu. Nah, ini memungkinkan kita ya untuk mewujudkan apa yang menjadi keinginan ODI. Apa keinginan ODI? Hewan kurbannya bisa dirasakan oleh saudara-saudara ODI di Afrika, saudara-saudara ODI di Palestina, saudara-saudara ODI di Odis Land. Ustaz aja. Gitu ya. Nah, disinilah mengapa kita harus mempercayakan hewan kurban kita kepada lembaga-lembaga amil zakat seperti BMH itu. Karena kita secara personal tidak memiliki data. Kita taunya hanya tetangga, kita taunya hanya kerabat, kita tahu hanya satu RT, satu kampung atau kelurahan. Sementara umat Islam di Indonesia secara khusus atau di dunia ini secara umum ya perlu ya mendapatkan sentuhan-sentuhan manajemen pendistribusian hewan-hewan kurban. Agar supaya apa? Di negara kita umat Islam yang prasejahtera atau miskin ini tetap mendapatkan pendistribusian daging hewan kurban, tapi tidak menutup peluang dan tetap berkesempatan saudara-saudara kita di negara-negara lain untuk mendapatkan hewan kurban yang sejenis. Wah, luar biasa. Jelaskan, Di. Jelas Kakak, berarti aku harus ke Afrika. Bukan kamu yang ke Afrika. Apanya? Hewan kurbannya. Lah, kan aku yang nganterin. Bukan, yang nganterin, yang mendistribusikan itu BMH, Baitul Mal Hidayatullah, bukannya ODI. Lah, aku pikir aku juga ikut. Siapa yang mau bayarin tiketnya naik pesawat terbang? Aku masuk ke tas aja, Kak. nanti diatur. ODI mau ke Afrika? Iya, Kak, bisa lihat. Wow, ya sebentar. Jadi teman-teman benar, Ustadz sudah menjelaskan manfaatnya, Ustadz sudah menjelaskan bagaimana distribusinya ya, Ustaz. Dan memang lebih aman tadi karena lembaga-lembaga amil zakat itu punya data ya, Ustaz ya. Mereka tahu apa yang harus yang diberikan yang di mana, daerah mana yang membutuhkan, mana yang masih kekurangan, mana yang berlebih. Nah, itulah diatur oleh amil zakat. Salah satunya Baitul Mal Hidayatullah. Jadi teman-teman jangan ragu. Ayo berikan yang terbaik. Dan salah satunya adalah ibadah kurban. Yuk, jangan ragu-ragu. Boleh ke BMH Baitul Mal Hidayatullah. Insya Allah semuanya amanah dan tersampaikan. Karena yang kita harapkan adalah pahala dan kemanfaatannya, Sat ya. Kebermanfaatannya si hewan kurban itu. Oke teman-teman, jelas banget dari Ustadz Masfi. Semoga kita semakin cerdas. Orang cerdas akan diangkat derajatnya sama Allah. Dan insya Allah kita bisa dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pindah-pindah channel, cukup di BMH TV.